Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Ceritanya Hamzah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang asesmen nasional berbasis komputer. Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara melakukan pengaturan sesi pada web ANBK kemdikbud.go.id. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya agar mendapatkan informasi atau notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Baik, untuk video selengkapnya yuk kita saksikan video berikut ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu Froktor dimanapun berada, ya kali ini penarikan biodata dari BioAN untuk kegiatan asesmen nasional itu sudah bisa dilakukan. Nah, di sini sebelumnya bagi sekolah seluruh di sini, jadi teman-teman sekalian, seluruh sekolah atau seluruh satuan pendidikan wajib melakukan penarikan data di web ANBK masing-masing, baik itu sekolah menumpang ataupun sekolah mandiri wajib melakukan penarikan data. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan penarikan data untuk web yang saya tampilkan ini adalah sekolah yang melaksanakan kegiatan asesmen nasional secara menumpang. Ini yang menumpang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang status menumpang silahkan masuk di biodata siswa untuk penarikan data. Caranya sama saja Bapak Ibu sekalian, silahkan klik ambil dari BioAN, kemudian klik tombol ya. Proses tarik data selesai, maka data yang menjadi sampling di DNT akan masuk di dalam web ANBK di sini. Nah, inilah nantinya yang akan menjadi peserta asesmen nasional. Selanjutnya, untuk sekolah mandiri seperti apa? Ya, caranya untuk sekolah mandiri Bapak Ibu sekalian sama saja dengan sekolah menumpang, hanya saja untuk sekolah menumpang itu tidak ada menu pengaturan sesi. Kita lihat untuk sekolah mandiri. Kita login dulu. Nah, untuk sekolah mandiri Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa menu tambahan. Ya, ada menu asesmen dan simulasi. Jadi data-data yang data-data kegiatan simulasi nanti akan di sini. Kemudian data-data untuk geladi nantinya sampai hari H di sini di asesmen nasional. Jadi Pusmenjar sudah memisahkan datanya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita di sini di sekolah mandiri akan melakukan pengaturan sesi. Namun sebelum melakukan pengaturan sesi, Bapak Ibu sekalian, silakan tarik data dulu masing-masing. Perlu diketahui di sini bahwa apabila sekolah menumpang tidak melakukan penarikan data di web ANBK-nya, sekali lagi, jika sekolah menumpang tidak melakukan penarikan data di web ANBK-nya masing-masing, maka data-data siswa sekolah menumpang tidak akan masuk di web ANBK sekolah mandiri. Ya. Nah, jadi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, alangkah bagusnya sekolah menumpang ini segera melakukan penarikan data di web ANBK. Baik sahabat sekalian, sekarang kita akan tarik data. Caranya masuk di menu biodata siswa. Kemudian klik tombol ambil dari BioAN, kemudian klik ya. Nah, secara otomatis Bapak Ibu sekalian, data-data peserta ANBK di sini akan masuk. Di sini kita bisa lihat di bawah terdapat 50 peserta yang masuk ke dalam sini. Nah, cuma di sini tampilannya di halaman pertama ini ada 20 ya. Jadi ada 3 halaman. Berikutnya kita bisa lihat sini. Nah, ini halaman kedua Bapak Ibu sekalian. Kemudian halaman terakhir. Jika Bapak Ibu ingin menampilkan satu halaman ini sebanyak 50 siswa, maka silakan dirubah di sini.
berubah menjadi 50. Maka 50 peserta ini juga akan tampil di sini. Oke. Jadi di sini ada 50 peserta yang tampil karena kita tampilkan per halamannya 50. Ya, demikian untuk penarikan data dari Bio AN. Di sini kita bisa lihat pesertanya sudah lengkap. Oke. Nih. Kemudian username-nya juga sudah ada Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, langkah selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah melakukan pengaturan sesi untuk 50 orang ini. Dari 50 orang ini terdapat 5 sebagai cadangan. Nah, cadangan ini biasanya kita tidak lakukan pengaturan sesinya karena 5 cadangan ini nantinya mereka bisa mengisi semua sesi ketika salah satu dari peserta peserta utama tidak sempat mengikuti AKM. Selanjutnya, cara melakukan pengaturan sesinya, Bapak Ibu sekalian silahkan masuk di menu asesmen nasional, kemudian masuk di pengaturan sesi. Selanjutnya, setelah sampai di sini, Bapak Ibu silahkan pilih peserta di sebelah sini, kemudian pilih jenjangnya, jenjang SMP. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian akan tampil daftar peserta simulasi ada 50. Jika misalnya sekolah menumpang sudah melakukan tarik data, maka di sini akan maka jumlah siswa di sini akan bertambah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Tapi jika sekolah menumpang tidak melakukan penarikan data di web ANBK, di web anbk.kemdikbud masing-masing, maka jumlah siswa yang ada di sini di bagian pengaturan sesi itu tidak bertambah. Nah, bagaimana cara mengatur sesinya? Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini 50 siswa ini dikurangi 5 berarti 45. 45 orang ini saya akan jadikan menjadi satu ruangan dan dibagi menjadi 3 sesi. Jadi perhitungannya seperti ini. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa satu server itu maksimal satu server maksimal 15 klien. Itu perbandingan yang diberikan oleh Puspenjar. Ini juga untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan, tidak boleh terlalu dekat. Jadi 45 ini saya akan membaginya menjadi 3 sesi ya, dalam satu ruangan seperti ini. Jadi 45 orang ini di sesi pertama saya akan buat menjadi 15 orang, kemudian sesi kedua juga 15 orang, dan sesi ketiga juga 15 orang seperti ini. Kemudian nanti di hari pertama di sini, kemudian hari kedua. Nah, supaya siswa ini tidak setiap hari sesi pertama terus, misalnya 15 orang di sesi pertama ini, di hari pertama misalnya saya ingin 15 orang ini dia masuk di sesi pertama, hari keduanya dia di sesi kedua, seperti itu. Kemudian 15 orang kedua di sini di hari pertama ini saya ingin 15 orang itu di sesi kedua ya. Nah, saya ulang, ini sesi 1. Oh ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3 ini. Nah, kemudian 15 orang berikutnya adalah di sesi ketiga. Kemudian hari keduanya di sini dia di sesi 3, di sini dia di sesi 1 kembali seperti ini. Ya, jadi gambaran pengaturan sesi untuk saya punya seperti ini. Jadi 15 orang pertama di hari pertama sesi pertama, 15 orang kedua di hari pertama dia masuk sesi kedua, 15 orang ketiga di hari pertama ini dia masuk di sesi ketiga.
Kemudian di hari keduanya, yang sebelumnya, hari sebelumnya dia masuk sesi pertama, hari berikutnya dia masuk sesi kedua. Kemudian 15 orang kedua, di hari pertama dia masuk sesi kedua, maka besoknya dia masuk sesi ketiga. Begitu juga untuk 15 orang ketiga ini, di hari pertama sesi ketiga, maka hari keduanya dia sesi pertama, seperti itu. Oke, seperti itu gambaran ilustrasinya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan mengatur sesinya. Jadi kita bagi 3, jadi 45 orang itu berarti terbagi sisa. Jadi kita lakukan pengaturan sesi dengan cepat saja. Nah, cara mengatur sesinya silahkan Bapak Ibu klik sampai 15 misalnya seperti ini. Atau boleh juga tampilkan 15 sini. Oke. Nah, 15 ya. Ini halaman pertama, ini adalah 15 orang. Kita checklist saja seperti ini. Nah, semua sudah terchecklist ya. Selanjutnya silahkan klik tombol edit. Jadi caranya adalah kita klik dulu ID Proctornya. Di sini ada 2 ID Proctor yang sudah saya buatkan. Karena rencananya untuk sekolah yang menggabung akan menggunakan ID Proctor yang berbeda. Artinya di sini dia terpisah ruangannya karena di sekolah ini terdapat 2 lab. Jadi sekolah tuan rumah dia melaksanakan di lab 1. Kemudian dia melaksanakan di gelombang pertama. Kemudian di hari pertama dia sesi 1 untuk 15 orang ini. 15 orang ini dia melaksanakan sesi pertama atau sederhananya adalah 15 orang ini untuk di hari pertama dia masuk di sesi 1. Kemudian di hari kedua dia akan masuk di sesi kedua supaya dia tidak pagi terus. Kemudian klik simpan. Oke, nanti di sini akan terisi ya. Jadi ini sudah terisi, 15 orang ini sudah terisi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita next ke halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya ini berarti nomor 16 sampai 30 ya. Nah, langkah cepatnya lagi tinggal kita klik lagi icon checklist di sini ya, seperti itu. Kemudian kita klik lagi edit. Masih sama untuk ID Proctor karena siswa ini semua melaksanakan di ruangan yang sama, yaitu di lab 1. Kemudian masih di gelombang pertama, dan di hari ke-1 15 orang ini nanti dari urutan 16 sampai 30 dia akan masuk sesi 2. Besoknya saya akan masukkan dia di sesi ketiga sehingga dia tidak jam kedua terus, tapi hari keduanya dia akan masuk siang. Setelah itu kita klik simpan. Oke. Nah, ini sudah. Selanjutnya di halaman berikutnya kita klik lagi. Oke. Nah, ini berarti di sini adalah nomor 31 sampai 45 ya. Sekarang kita lakukan hal yang sama lagi seperti ini. Checklist. Oke, sudah di checklist, kemudian kita klik edit. Masih sama, jadi 15 orang di urutan 31 sampai 45 ini dia akan ujian di ruangan lab 1. Kemudian gelombangnya masih di gelombang pertama. Kemudian sesi di hari pertama kita akan masukkan dia di sesi ketiga, artinya dia akan masuk siang. Kemudian di hari kedua maka dia akan saya masukkan di sesi pertama. Kemudian klik tombol simpan. Oke. Sudah. Selanjutnya kita lihat coba di halaman terakhir. Nah, untuk di halaman ini tidak bisa kita atur untuk sesinya ya, teman-teman sekalian. Ini tidak perlu kita atur, biarkan saja seperti ini untuk yang status cadangan seperti ini. Untuk mengecek apakah pengaturan sesi kita sudah lengkap, tidak ada lagi kesalahan atau ada yang kesalahan, kita lihat di kelengkapan data di sini. Kemudian pilih peserta. Nah, sekarang di sini statusnya sudah checklist semua. Ya, sudah checklist. Kita coba tampilkan sampai 50 peserta di sini. Semuanya sudah checklist ya, tidak ada lagi yang tidak terchecklist. Jadi semua siswa ini masuk di ruangan 1.
Kemudian kita coba kembali ke pengaturan sesi. Kita bisa lihat rekapnya. Kita coba lihat rekapnya apakah seimbang pengaturannya atau tidak. Kita klik rekap. Kemudian lihat rekap. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita lihat lab 1 untuk sesi pertama ada 15 orang ya. Sesi kedua juga 15, sesi ketiga juga ada 15 sesuai dengan jumlah klien yang tersedia. Nah, bagaimana jika sekolah ini ditumpangi, jumlah siswanya lebih dari 50 misalnya? Taruhlah misalnya jumlah siswanya adalah 100 ya. 100 berarti ada sekitar 90 orang yang akan ikut peserta utama. Berarti ini simulasinya adalah ini adalah sekolah mandiri. Nah, kemudian sekolah menumpang seperti ini. Saya lakukan juga copy seperti ini. Nah, jika misalnya ilustrasinya ini adalah menggunakan dua ruangan ya, dua ruang lab, berarti ini bisa melaksanakan satu gelombang ya, satu gelombang jika menggunakan dua ruangan ini ya. Ini dua ruangan ya, dua ruangan berarti bisa melaksanakan satu gelombang. Jadi hitungannya seperti ini. Sekolah ini memiliki komputer dua ruangan lab dengan jumlah kliennya itu sekitar 30 komputer. Berarti di lab 1 ya, berarti di lab 1-nya, lab 1 ada 15, lab 2 juga 15 komputer. Ya. Nah, untuk pengaturan sesinya nanti sama saja Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sekolah mandiri ini menggunakan ID proktornya ya. ID proktor ya. Jadi untuk sekolah mandiri ini menggunakan ID proktor 1 ya. Ini ID proktor 1 semua dia gunakan. Kemudian yang ini dia menggunakan ID proktor 2 seperti ini. Dengan perhitungan sesi juga lakukan hal yang sama seperti ini. Jadi cara mengatur sesinya seperti tadi. Hanya saja untuk ID proktor untuk sekolah menumpang ini nanti ya gunakan ID proktor 2 ya di sini, proktor 2. Ya. Oke, supaya tidak supaya dia terpisahkan. Nah, bagaimana jika statusnya hanya satu ruangan saja? Jadi sekolah ini misalnya hanya memiliki satu ruangan. Ya, ini ya. Jika memiliki satu ruang lab dengan jumlah klien hanya 15 unit, sementara siswa di sini ada 90 orang mau melaksanakan ANBK, maka Bapak Ibu lakukan seperti ini. Saya copy dulu. Anggaplah ini adalah menggunakan satu ruang lab ya. Jumlah kliennya hanya 15 unit. Berarti pelaksanaan kegiatan ini tidak bisa kita laksanakan dalam satu gelombang. Oke, bisa dipahami ya. Untuk ID proktornya itu bisa kita gunakan dua ID proktor juga. Misalnya ini adalah ID proktor 1 dan ID proktor 2. Seperti ini. Hanya saja untuk yang ini itu melaksanakan di, misalnya dia melaksanakan di gelombang pertama ya. Kemudian untuk yang ini melaksanakan di gelombang kedua sehingga tidak
sehingga bisa terpenuhi. Jadi gelombang pertama dulu melaksanakan 15 komputer terpakai semua dengan jumlah siswa sekian. Setelah selesai gelombang pertama ini, maka lanjut lagi pelaksanaan di gelombang kedua untuk sekolah menumpang ini. Seperti itu untuk ilustrasinya. Oke. Nah, demikianlah cara melakukan pengaturan sesi Bapak Ibu sekalian. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, saya ingatkan kembali silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tanda loncengnya agar informasi terbaru dari video ini bisa Bapak Ibu dapatkan melalui fitur notifikasi. Demikian untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.